Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa ngaji bareng, mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi penerang dalam kehidupan kita, menjadi pelita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini agar kita selamat sampai tujuan, selamat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur bahwa di tengah orang mungkin di saat-saat seperti ini istirahat bersama keluarga, bersantai-santai, ibu-ibu sekalian masih mau meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Quran dengan cara membacanya dan juga mengkaji isinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya sampai surat Al-Baqarah ayat berapa, Bu? Ayat 43. Berarti sekarang ayat 44 ya. Baik, nanti kita akan kaji dari ayat 44 sampai 46 saja. Terlebih dahulu saya akan baca 3 ayat tersebut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil bir. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh an-nasa, manusia, menyuruh manusia, menyuruh orang lain, bil birri, untuk mengerjakan kebajikan. Albir itu menurut
sebagian mufassir itu diartikan sebagai lafadz yang merangkum segala kebaikan. Jadi albir itu adalah kata-kata yang mencakup segala bentuk kebaikan. Jadi ini kenapa kali ini pertanyaannya? Kenapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebajikan? Ya. Yang dimaksud memerintahkan kepada kebajikan di sini adalah beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Juga yang dimaksud adalah masuk Islam, masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini ditujukan kepada ulamanya Yahudi, ya. Ditujukan kepada orang-orang pinternya di kalangan Yahudi, ya, pendetanya Yahudi. Ya. Kenapa? Karena mereka memerintahkan kerabat-kerabatnya itu untuk tetap dalam agama Islam. Jadi kerabat-kerabatnya itu yang sudah Islam, sudah tetap saja kalian di dalam agama Islam. Tetap saja kalian mengikuti Muhammad karena Muhammad itu benar. Ya. Masalahnya di dalam ayat ini dikatakan watansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya. Jadi menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Dia lupakan dirinya sendiri, artinya dia tidak melakukannya. Menyuruh orang lain masuk Islam atau yang sudah Islam disuruh untuk tetap dalam Islam, tetap mengikuti Muhammad karena menurut mereka Muhammad itu benar, tapi pada saat yang sama orang-orang ini tidak beriman, orang ini tidak masuk Islam, ya, tidak melakukan kebaikan. Ini pertanyaan yang merupakan celaan buat mereka, ya, nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab. Wa antum tatlunal kitab, ya, padahal kalian ini membaca kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat, ya. Kitab Taurat. Di mana dalam kitab itu, di dalam kitab Taurat tersebut itu menjelaskan, ya, sifat-sifat, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dalam kitab mereka itu terdapat keterangan yang menerangkan, yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, ciri-cirinya Muhammad, ya. Intinya bahwa akan ada nabi, ya. Nabi yang diutus sebagai nabi terakhir, rasul yang diutus sebagai rasul terakhir. Ya. Yang ciri-cirinya begini, ciri-ciri fisiknya begini dan seterusnya diterangkan secara jelas. Dan ciri-ciri itu cocok, klop dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalian membaca kitab Taurat, kalian sudah mengerti bahwa Muhammad itu adalah sesuai yang ada dalam kitab kalian. Ya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti? Ya. Tidakkah kalian faham bahwa tindakan yang seperti itu adalah keburukan? Apa tindakan yang dimaksud keburukan di sini? Ya, nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukan, ya. Atau nyuruh orang masuk Islam, dirinya sendiri tidak masuk Islam. Nyuruh orang lain beriman kepada Muhammad tapi dirinya sendiri tidak beriman, ya. Yang sudah Islam disuruh untuk tetap dalam Islam karena Muhammad itu memang betul-betul rasul, betul-betul nabi, dia benar gitu, ya. Tapi dirinya sendiri tetap dalam kekufuran. Nah, tidakkah kalian mengerti, ya? Tidakkah kalian faham bahwa tindakan itu adalah sebuah keburukan, sebuah kejelekan, ya? Maka maksudnya adalah hendaklah kalian kembali dari itu. Hendaklah kalian sadar, kalian kembali kepada jalan yang benar.
Jadi ayat ini sekali lagi adalah celaan kepada khususnya pendeta Yahudi ya, atas sikap buruk mereka yang dalam bahasa Jawa itu jarkoni ya. Ngerti jarkoni nggak, Bu? Ya, nah itu ya. Ngajari tapi orang lakoni ya. Nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Menyuruh orang beriman kepada Muhammad tapi dirinya sendiri tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sebenarnya ayat ini meskipun konteksnya, Bu ya, konteksnya itu untuk pendeta Yahudi, untuk ulama-ulamanya Yahudi, tapi ini berlaku umum. Ya, berlaku umum untuk siapa saja yang menyuruh kepada kebaikan tapi tidak melakukan, masuk dalam ayat ini. Termasuk ustadz, ya, termasuk kiai, termasuk guru. Ya, pokoknya siapa saja yang mengajarkan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan, kena celaan ayat ini, Bu. Kena sindiran, kena teguran ayat ini. Ya. Tapi ya jangan terus kemudian ibu-ibu, kalau begitu saya nggak mau jadi orang apa, Bu? Nggak mau jadi orang ngerti, nggak mau ngajak-ngajak orang, ya jangan juga ya. Karena mengajak kepada kebaikan itu pahalanya besar, fadilahnya besar. Ya. Dan masing-masing nanti ada penjelasannya. Tapi ini sekali lagi kita fokus ke sini dulu, bahwa ayat ini meskipun ya turun terkait dengan ulamanya Yahudi, ya, pendeta-pendeta Yahudi, tapi ini berlaku umum ya, berlaku umum buat siapa saja yang yang suka memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukannya. Nah, ini saya terangkan bahwa ada beberapa hadis ya yang berkaitan dengan ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah cerita ketika dalam Isra ya, dalam Isra Mi'raj ya, ketika malam Isra itu Nabi itu melewati satu kaum ya, yang mulut mereka itu digunting, dipotong dengan gunting dari api. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa itu? Mereka itu siapa? Kok ada orang mulutnya dipotong begitu?" Maka Jibril mengatakan, "Haula'i khutaba min ahli dunya." Mereka itu adalah para khotib. Ya, maksudnya para penyeru kebaikan. Orang-orang yang suka ceramah, orang yang suka mengajarkan atau menyeru kepada kebaikan-kebaikan dari penduduk dunia, ya, menyuruh orang berbuat baik, tapi mereka lupa terhadap diri sendiri. Nyuruh orang berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Nah, balasannya begitu, Bu. Jadi ini ngeri ya. Jadi ustadz itu nggak gampang, Bu ya. Resikonya berat ya. Jadi guru, jadi kiai itu, tapi fadilahnya juga besar ya. Di sana ada keutamaan yang sangat besar ya. Keutamaan yang sangat besar, mungkin pada lain kesempatan kita akan bahas ya tentang keutamaan jadi penyeru kebaikan, jadi dai ya. Itu banyak sekali keutamaan. Tapi di sisi yang lain juga, kalau dia hanya nyuruh tapi dirinya sendiri tidak melakukan, wah ini juga ancamannya berat. Ancamannya berat ya. Ya seperti tadi, itu salah satu contoh saja. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah menjelaskan, "Inna finnari rajulan yata'adza ahlun nari birihihi." Bahwa di neraka itu ada seseorang yang baunya itu busuk sekali, yang bahkan itu mengganggu penduduk neraka. Jadi penduduk neraka aja nggak betah, Bu, terganggu saking baunya begitu. Maka kemudian ada yang bertanya ya, "Siapa itu ya Rasulullah? Siapa orang yang baunya kok sampai mengganggu penduduk neraka?" Gimana yang bukan penduduk neraka ya, Bu ya? Ya. Maka orang bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Alimun la yantafi'u bi ilmihi," yaitu orang alim, orang yang berilmu tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ya tadi, justru orang lain yang dapat manfaat, dirinya sendiri nggak dapat manfaat ya. Kemudian
juga dalam riwayat yang lain itu Rasulullah mengatakan bahwa mathalul ladzi yu'allimun nas al khaira wa la ya'malu bihi kasiraji yudhi'ulin nas wa yuharriku nafsahu. Ya. Perumpamaan orang yang ngajarin orang lain kebaikan sedangkan dia sendiri tidak melakukan itu seperti lampu atau seperti lilin menerangi orang tapi membakar dirinya sendiri. Ini tentu perumpamaan yang nggak bagus ya, perumpamaan yang nggak bagus ya. Bahkan kemudian dalam satu riwayat ya, Asy-Sya'bi itu menerangkan ya, yatlu'u qaumun min ahlil jannah ila qaumin minan nar. Ya. Jadi ada satu kaum dari penduduk surga yang mendatangi kaum atau bertanya atau mendatangi kaum penduduk neraka. Gimana caranya nggak usah ditanya Ibu ya. Pokoknya dia tanya aja. Dia menemui penduduk neraka. Terus penduduk surga ini nanya, "Lima dakhaltum annar?" Kenapa kalian kok di sini kok masuk neraka? Wa nahnu innama dakhalnal jannah bi fadli ta'limikum. Sedangkan kami ini masuk surga itu ya gara-gara taklim kalian, gara-gara kalian ajari. Kok kamu sendiri di sini? Kita aja masuk surga gitu ya. Maka kemudian orang itu menjawab, mereka menjawab, "Inna kunna na'muru bil khair wa la naf'alu." Iya, dulu kami ini nyuruh orang berbuat baik tapi kami sendiri tidak melakukannya ya. Jadi ini tentu satu hal yang ya menjadi semacam warning ya, semacam peringatan keras bagi para guru ya. Ya. Tapi bagi pelajar jangan terus nunjuk-nunjuk guru, awas Pak Guru kalau nggak ngajar. Itu biarlah urusan dia dengan hadis-hadis ini. Kalau kita yang belajar ya belajar aja, kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Urusan dia biarlah urusan nanti dengan Allah. Ya. Jadi jangan malah itu ngajarin doang, nggak ngamalin begitu. Nanti ibu jadi malah nggak belajar, nggak dapat manfaat. Udah biarin aja urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang itu nggak mau belajar tapi malah gini, dia mau cuma ngajar doang, ngomong doang, dia nggak amalin ya. Itu artinya jadi cari pembenaran terhadap nggak belajarnya. Saya nggak mau belajar sama dia, ya. Dia cuma ngomong doang, nggak ngamalin. Ya kalau nggak mau sama dia ya sama orang lain. Ini nggak belajar ke sana, nggak ke sini, malah mencela orang yang ini. Bahwa orang yang seperti tadi itu buruk ya, dan itu menjadi semacam ya perhatian dan warning buat para pengajar, para guru, para alim, para kiai ya, pokoknya yang ngajarin kebaikan itu. Ayat ini keras ya, ayat ini memperingatkan ya. Jadi sekali lagi ini tidak boleh pula kemudian kalau begitu daripada nanti kena ayat tadi, kena hadis-hadis tadi, mendingan saya diem aja. Ya nggak boleh juga. Orang itu kan kalau nggak ngerti disuruh belajar ya Bu ya, suruh belajar. Tapi ketika sudah tahu ada dua kewajiban. Jadi orang nggak belajar itu juga dosa Bu. Ya, orang nggak mau belajar, akhirnya nggak ngerti apa yang dilakukan itu juga bersalah, satu kesalahan. Nah, artinya bahwa belajar itu sebagai satu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, ketika orang sudah mengetahui ilmu, apalagi menjadi orang alim, maka dia punya dua kewajiban sekaligus. Apa? Kewajiban pertama yang ngamalin, mengamalkan apa yang diketahui. Kewajiban kedua mengajarkan, ya mengajarkan kepada orang lain. Nah, dua kewajiban ini tidak saling menggugurkan. Bisa jadi ada orang itu mengetahui ilmu 10 hal, tapi dia yang bisa amalkan baru taruhlah 5, taruhlah 6, masih ada yang sekian yang belum dia bisa amalkan, atau kadang diamalkan kadang tidak. Ya tetap dia punya kewajiban untuk apa? Untuk mengajarkan. Ya mengajarkan, karena kalau yang diajarkan hanya yang diamalkan saja nanti ilmu jadi hilang Bu ya. Ilmu itu hilang. Ya, pokoknya orang yang alim itu punya dua tanggung jawab tadi. Tanggung jawab pertama ngamalin, mengamalkan ilmunya, dan yang kedua adalah tanggung jawab mengajarkan kepada orang
orang lain ya, sambil mengajarkan tadi itu sambil juga mengamalkan ya. Jadi ini bersamaan saja. Seandainya ada yang belum bisa diamalkan, tetap dia punya tanggung jawab untuk mengajarkan ya. Begitu pula kadang ada orang yang mengetahui satu keburukan ya dia harus meninggalkan, dan di sisi yang lainnya pada saat yang sama dia juga harus mencegah orang lain agar tidak melakukan keburukan itu. Itu memang tanggung jawab, itu memang kewajiban. Nah, bisa jadi ada orang juga Bu ya, sudah mengerti itu keburukan, tapi kadang-kadang namanya orang kadang-kadang tergelincir. Ya tetap dia harus mencegah orang lain berbuat keburukan itu. Ya, tidak kemudian karena dia melakukan terus malah ngajak melakukan keburukan ya Bu ya. Ya, contoh aja Bu ya. Rokok misalnya, ya. Meskipun orang tua itu ngerokok dan dia tahu rokok itu nggak bagus, ya dia tetap akan mencegah, nak, jangan ngerokok, kan gitu Bu ya. Masa dia sudah ngerokok, udah kecanduan, masa malah ngajak anaknya, yuk kita ngerokok bareng, kan nggak benar kan. Tetap tanggung jawab orang tua itu adalah tadi, yaitu contoh saja ya, bahwa itu contoh kalau rokok, atau bisa ditarik kepada hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain. Tetap tanggung jawab ketika seseorang mengetahui keburukan ya, dia meninggalkannya, dan pada saat yang sama dia juga harus mencegah orang lain untuk meninggalkan keburukan tersebut. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya ya. Pada ayat berikutnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan ya. Minta pertolongan pada siapa ya? Kepada Allah ya. Untuk apa? Untuk menghadapi segala urusan, menghadapi segala kesulitan ya. Kita disuruh minta pertolongan pada Allah. Dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan salat ya. Itu dengan sabar. Sabar itu artinya menahan diri terhadap hal-hal yang kita nggak suka ya. Jadi nggak suka, tapi kadang takdirnya dia harus menghadapi, dia sabar, dia menahan diri ya. Dan para ulama, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan bahwa sabar itu ada bermacam-macam ya. Ada sabar dalam menjalani ketaatan, dalam melaksanakan ketaatan ya. Jadi taat itu butuh sabar Bu. Ngaji itu butuh sabar. Kalau nggak sabar-sabar ya gimana Bu? Ada aja ya halangannya Bu ya. Ya, ngaji, sholat ya, pokoknya ketaatan itu butuh sabar. Kalau nggak sabar ya nggak terlaksana. Begitu pula sabar itu juga diperlukan dalam hal meninggalkan maksiat. Dalam hal meninggalkan maksiat itu juga butuh kesabaran ya. Bahkan semakin mudah maksiat atau dosa itu dilakukan, biasanya juga semakin sulit untuk menghindar. Sabarnya harus lebih kuat. Kemudian ada juga sabar dalam menghadapi musibah-musibah ya, menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian ya kepada Allah dengan sabar, was-shalah, dan juga dengan salat ya, dengan salat. Jadi kalau kita punya masalah ya, ada punya urusan yang berat, itu dianjurkan salat Bu. Nabi itu kalau lagi mendapatkan satu urusan yang berat atau lagi ada masalah gitu ya, Nabi segera sholat ya. Para ulama mengatakan entah sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi kalau misalnya memang sudah waktunya sholat fardu ya sudah, ada masalah segera sholat ya. Ini
wasta'inu bis-sabri was-shalah. Atau memang saatnya tadi udah sholat ya, sudah sholat fardu ya, sudah sholat ba'diyah segala ya udah kita lakukan. Kok terus kemudian kita ada masalah, ada hal yang membuat kita bingung ya, masalah yang berat, maka kita segera sholat. Sholat apa? Sholat sunnah ya, sholat mutlak atau apa. Itu Nabi dalam hadis itu diterangkan begitu, Bu. Nah, ini sesuai dengan ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan ya kepada Allah ya untuk menghadapi segala urusan kalian itu dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan juga dengan salat. Wa innaha lakabiratun ya, wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabirah ya, sungguh berat. Illa 'alal khashi'in, illa kecuali 'alal khashi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi salat itu berat, Bu ya. Berat kecuali bagi orang yang khusyuk ya. Meskipun hanya beberapa menit ya, Bu ya. Itu berat sekali untuk konsen, untuk melaksanakan sesuai dengan yang ajarkan ya. Rukunnya terpenuhi dengan sempurna, adab-adabnya kita lakukan, sunnah-sunnah dikerjakan, itu sesuatu yang nggak mudah ya, sesuatu yang nggak mudah ya. Kita sudah berusaha konsen, fokus, kadang ada aja yang membuat kita itu jadi apa, Bu ya, pikiran kita itu jadi buyar ya. Memang setan berusaha apa? Berusaha mengganggu ya. Setan memang nggak senang kalau kita itu taat kepada Allah, nggak senang kalau kita ini sholat dengan baik. Maka dia berusaha mengingatkan ini, mengingatkan itu, mengingatkan yang lain-lain. Yang tadi lupa, jadi pada saat sholat malah ingat ya, Bu ya. Nah ini, jadi sholat itu sesuatu yang berat ya, sesuatu yang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk ya. Orang yang khusyuk, khusyuk itu hatinya hadir ya, hatinya itu memang nggak kemana-mana ya. Khusyuk itu ya hatinya ada di tempat. Kadang-kadang ada orang sholat ya, Bu ya, tapi hatinya di mana, Bu? Pasar. Hatinya di mana lagi, Bu ya? Di posyandu, di dapur ya. Nah, kalau hati ini tenang, hati ini khusyuk, hatinya hadir, biasanya juga fisik juga mengikuti. Fisik juga mengikuti. Ada juga yang mengartikan, karena wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, ini ada yang mengartikan ini adalah petunjuk Allah kepada Bani Israel untuk apa? Untuk mereka itu mohon pertolongan kepada Allah, yaitu dengan sabar dan sholat agar mampu berterus terang ya terhadap kebenaran ya, yaitu menyatakan iman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti agamanya, masuk Islam ya. Ini orang-orang yang termasuk para ulamanya atau orang-orang yang tadinya itu mengikuti agama sebelumnya, itu nggak mudah, Bu, pindah itu ya. Nggak mudah terus kemudian mengakui kebenaran yang tadinya itu tidak menjadi keyakinannya ya. Itu butuh perang batin yang hebat ya di dalam hatinya. Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Makanya ini dikatakan wa innaha lakabiratun ya. Jadi minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena tadi untuk kemudian berterus terang ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, bahkan akhirnya kemudian beriman kepada Muhammad, mengikuti ajarannya ya, meninggalkan ajaran sebelumnya, keyakinan sebelumnya, itu enggak mudah, itu berat ya. Wa innaha lakabirah itu adalah sesuatu yang berat. Jadi wa innaha lakabirah ini ada yang mengartikan ini lebih umum dari sekedar bab salat. Memang makna yang umum itu diartikan ini kaitannya dengan salat, bahwa salat itu adalah sesuatu yang berat. Tapi ada juga yang mengkaitkan dengan tadi Bani Israel dengan Yahudi, pendeta Yahudi tadi, bahwa untuk akhirnya pindah keyakinan yang tadinya keyakinan lama, terus akhirnya
jujur mengatakan bahwa Muhammad itu benar, terus menyampaikan pada orang bahwa Muhammad ini benar, ini nabi yang selama ini kita tunggu-tunggu, yang ini yang diceritakan dalam kitab, itu bukan perkara yang mudah. Itu butuh kekuatan jiwa, ya. Makanya di ayat ini katakan wa innaha lakabiroh, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berat, illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, khashiin itu atau khusyuk itu artinya juga orang yang tunduk, orang yang taat kepada Allah, ya. Orang yang siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang memang punya ketundukan kepada Allah, terus juga tadi kesiapan untuk taat kepada Allah, maka ya itu mudah. Tapi bagi orang yang enggak punya sikap tunduk, enggak punya taat kepada Allah, maka ya berat, ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak yang kemudian akhirnya dipikirkan sehingga akhirnya enggak jadi terus terang, enggak jadi berkata jujur apa adanya, ya. Berkata jujur itu enggak mudah loh, Bu. Dalam kondisi tertentu mudah, tapi dalam kondisi yang lain itu sulit. Karena akhirnya kadang-kadang bertabarkan dengan kepentingannya. Kadang-kadang terus secara duniawi itu merugikan gitu ya, Bu ya. Nah, itu enggak mudah. Kecuali orang yang khashiin, orang yang tunduk, ya. Ini khashiin itu kalau dikaitkan dengan salat ya khusyuk, ya, khusyuk yang terkait dengan salat. Tapi khashiin dalam konteks tadi itu artinya orang yang tunduk. Tapi salat juga berat, kecuali bagi orang yang memang yang tadi khashiin, tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau orang yang memang punya ketundukan dan sikap patuh pada Allah, salat itu menjadi ringan, menjadi mudah. Tapi kalau yang nggak punya itu maka berat. Jadi intinya bahwa salat itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Termasuk beriman kepada Muhammad, mengikuti agamanya, ya, apalagi sampai kemudian mensosialisasikan kepada banyak orang, itu adalah sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Akan dia punya keyakinan akan bertemu dengan Allah, yakin akan kembali kepada Allah. Nah, baru kalau punya modal itu maka menjadi ringan, ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-46, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, ini masih menerangkan tentang khashiin tadi, ya. Alladzina yazunnun, yaitu orang-orang yang betul-betul yakin. Yazunnun itu diartikan yakin, ya. Tidak ada sedikit pun keraguan, ya. Jadi ayat ini menjelaskan sebelumnya, yaitu illa alal khashiin tadi, yaitu alladzina yazunnun, yaitu orang-orang yang betul-betul yakin, tidak ada sedikit pun keraguan, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka akan menemui Rabbnya, ya, mereka akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang mengartikan, ya, mati itu adalah langkah atau tahapan untuk kemudian pada akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yakin, ya, akan meninggal. Mereka juga yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul ba'tsi, pada hari dibangkitkan nanti, pada yaumul kiamat, ya. Jadi mereka punya keyakinan itu. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, ya. Mereka akan berjumpa dengan Allah pada yaumul ba'tsi, pada yaumul hisab, ya. Wa annahum ilaihi raji'un, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ya, ilaihi kepadanya raji'un. Raji'un, mereka akan kembali kepada siapa, Bu? Kembali kepada Allah, ya, yaitu pada hari pembalasan.
Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya. Di antaranya bahwa memerintahkan orang berbuat baik tapi tidak melakukan itu adalah perilaku yang buruk. Adalah perilaku yang tercela atau yang buruk ya. Sebagaimana beberapa hadis, beberapa riwayat yang tadi disampaikan tentang ada orang yang mulutnya digunting ya, digunting dengan gunting dari api, dipotong dengan alat pemotong dari api ya. Ternyata mereka ini adalah khutobah min ahli dunia. Mereka ini adalah khotib-khotib ya dari penduduk dunia. Kanu ya'murunan nas bil birri wa yansawna anfusahum ya, dimana di dunia suka memerintahkan orang berbuat baik tapi melupakan diri sendiri. Jadi ini tentu menunjukkan bahwa menyuruh orang lain berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak melakukan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak terpuji, akhlak yang buruk ya. Begitu pula hadis-hadis yang tadi. Sekali lagi ya, ini tidak berarti kemudian membuat orang jadi nggak mau belajar ilmu. Karena tidak mau belajar itu ya keburukan ya Bu ya. Itu sesuatu yang buruk yang membuat kita tidak tahu apa yang kita jalani, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, tentu nanti ada babnya tersendiri. Kemudian yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan bahwa seperti disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, as-sayyi'atu qabihatun wa qaunuha min alimin asyaddu qubhan ya. Jadi perbuatan dosa itu adalah sebuah keburukan ya. Dan lebih buruk lagi kalau dilakukan oleh orang alim. Jadi perbuatan dosa itu adalah sebuah keburukan, dan lebih buruk lagi itu kalau dilakukan oleh orang yang ngerti, udah ngerti tapi melakukan itu level keburukannya itu lebih berat daripada orang yang nggak ngerti. Namanya nggak ngerti ya, tapi sekali lagi nggak ngerti itu juga nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dipelihara ya Bu ya. Jadi jangan melihara ketidaktahuan. Makanya belajar itu adalah dalam rangka mengentaskan diri dari ketidaktahuan diantaranya, agar kita bisa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sekali lagi ya, perbuatan dosa itu adalah sebuah keburukan. Lebih buruk lagi kalau itu dilakukan oleh orang alim ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan ya, qasama dhahriya rajulani ya, punggung saya ini dipatahkan oleh dua orang. Artinya dua orang itu adalah orang yang akan membawa keburukan, membawa bencana. Nah, siapa dua orang itu? Alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun. Yang pertama adalah orang yang berilmu tapi tidak punya rasa malu. Orang berilmu tapi nggak bermoral ya. Punya ilmu tapi melakukan hal-hal yang tercela, yang buruk, yang sebenarnya dilarang ya, atau yang tercela lah begitu, yang menunjukkan bahwa dia tidak bermoral, sehingga orang akhirnya benci dari menuntut ilmu gara-gara orang itu berilmu tapi perilakunya begitu, membuat orang dari lari dari ilmu, dari kebaikan, karena orang yang mestinya baik itu tidak memberikan contoh teladan ya. Kemudian yang kedua, jahilun mutanassikun. Orang jahil tapi menampakkan ahli ibadah. Enggak ngerti apa-apa tapi ya menampakkan seperti apa gitu ya, seperti orang alim. Nanti kadang-kadang orang ngikut dia padahal yang dilakukan itu keliru. Yang dilakukan itu enggak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi karena penampilannya itu meyakinkan seperti itu, akhirnya diikuti orang ya. Jadi dua model orang ini sama-sama tidak baiknya ya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ayat tadi itu juga menjelaskan kepada kita
bahwa untuk menghadapi masalah-masalah, termasuk apalagi masalah-masalah yang berat, kita butuh bekal kesabaran. Butuh semakin mengokohkan apa? Kesabaran, ya. Termasuk juga kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, problem-problem, maka kita dianjurkan untuk apa, Bu? Untuk melaksanakan sholat, ya, sebagaimana Rasulullah lakukan, ya, entah sholat fardu ataukah sholat sunnah. Kemudian terkait dengan musibah yang juga butuh kesabaran ini, jadi teringat satu hadis, ya, saya ingin ingatkan buat kita semuanya, termasuk buat saya sendiri, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ma min muslimin tusibhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha, ya, illa ajarahullahu fi musibati wa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa satu musibah kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya, kalau dia mengucapkan itu, maka Allah akan berikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Nah, jadi kalau dapat musibah, kita dianjurkan musibah apapun, bukan hanya kematian, ya Bu, ya, musibah apapun. Pokoknya segala jenis musibah, ya, kehilangan atau apa, pokoknya segala bentuk musibah. Piring jatuh, musibah nggak, Bu? Musibah. Gelas jatuh, musibah. Atau apa saja pokoknya. Duit hilang, musibah. Ya. Atau segala bentuk musibah-musibah yang ya tentu banyak sekali. Nah, kalau seseorang mendapatkan musibah, maka dianjurkan untuk apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah aku pahala, ya, dalam musibah yang aku hadapi ini, dalam musibah yang menimpa diriku ini. Dan wahluf li khairan minha, dan berilah ganti yang lebih baik. Jadi kita dianjurkan membaca ini, Bu, ya. Kalau nggak hafal teksnya tadi, ya, kalau innalillah kan hafal, Bu, ya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan tadi, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Diucapkan dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, penuh harapan, ya, dan dengan hati yang konsen dan betul-betul kita mengharap, ya, menunjukkan rasa butuh kita pada Allah. Niscaya apa yang menimpa kita, musibah yang kita alami tadi akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, ya. Kalau nggak hafal teksnya, boleh dengan bahasa apa saja, yang penting Ibu ngerti apa yang diminta, ya, apa yang diminta. Jadi kalau dapat musibah jangan copot. Nah, ini kadang-kadang apa, Bu, ya, ucapan-ucapan yang keluar itu ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan. Jadi kalau dapat musibah itu, ya, dengan tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus tadi membaca doa yang isinya, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Atau Allahumma ajurni fi musibati wahlufni khairan minha. Ini mirip, ya. Kemudian Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan tentang kekhusyuan, tentang betapa pentingnya khusyuk, ya, termasuk khusyuk dalam sholat, ya. Khusyuk dalam sholat itu penting, ya. Nah, di dalam satu hadis itu atau dalam satu riwayat, ya, satu keterangan, perkataan Sa'id bin Al-Musayyib
ya, beliau mengatakan lau khasha'a qalbu hadza la khasha'ati jawarihi la khasha'at jawarihu. Jadi Sa'id ini melihat seseorang yang sholat tapi ini banyak gerak ya, banyak melakukan gerakan atau ya aktivitas yang nggak ada kaitannya dengan sholat. Maka Sa'id mengatakan kalau hati orang ini khusyuk, pastilah fisiknya juga khusyuk, anggota tubuhnya juga khusyuk. Berhubung mungkin hatinya nggak khusyuk, jadi akhirnya berpengaruh kepada apa? Pada raganya, pada lahiriahnya. Jadi khusyuk yang sesungguhnya itu adanya di dalam hati. Tempat khusyuk itu ada di dalam hati. Ya, buahnya akan terpancar pada anggota tubuh. Nah, jadi di sini pentingnya kita ya khusyuk yang sesungguhnya itu ada dalam hati, nanti terpancar pada anggota tubuh kita, ya, pada anggota tubuh kita. Kalau hati kita tenang, maka biasanya juga fisik kita juga tenang. Jadi sekali lagi ayat yang kita baca tadi menjelaskan keutamaan khusyuk, ya, termasuk khusyuk tadi itu tunduk, patuh, ya, siap taat kepada Allah. Itu juga salah satu di antara makna khusyuk, ya. Kemudian juga menjelaskan tentang zikrul maut, ya. Tentang apa? Zikrul maut, ya. Betapa pentingnya kita selalu ingat mati, karena setiap orang cepat atau lambat, ya, itu pasti akan meninggal. Kalau orang punya ingat mati, selalu ingat mati, maka akan ada persiapan, akan ada istiqdad, ya, apa yang akan kita siapkan untuk menjadi bekal, ya, untuk kehidupan kita di alam barzah, untuk kehidupan kita setelah kematian. Tapi kalau orang itu nggak pernah ingat mati, ya, maka dipastikan dia tidak akan ada persiapan-persiapan. Maka di sini diingatkan untuk selalu zikrul maut, ya. Termasuk juga ingat bahwa kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk dihisab, diperhitungkan, dan kemudian pada akhirnya akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita lakukan. Ya, inilah ibu sekalian beberapa ayat yang kita bisa telaah, kita bisa baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan faedah dan manfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan, ya, Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan dalam iman, dalam amal soleh, ya, sehingga kemudian kita, ya, insya Allah ditakdirkan oleh Allah husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.